Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak menggunakan satu doa ini, ya, doa yang mujarab ini. Aku tidak akan menggunakan ini. Aku akhirkan, aku memintanya nanti di hari kiamat supaya aku bisa memberikan syafaat kepada umatku di akhirat kelak. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di dalam pembahasan tentang khususiyah Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat. Salah satunya adalah al-maqamul mahmud, ya. Beliau Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki mengatakan, wa amma tafdhilu sallallahu alaihi wasallam bi syafaati wal maqamil mahmud faqad qala ta'ala asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Adapun keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususiyah beliau, bahwasanya beliau ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala asy-syafaah dan juga al-maqamul mahmud, itu daripada firman Allah Subhanahu wa taala asa. Asa ini aslinya artinya mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengutus atau Allah Subhanahu wa taala mengangkat kepadamu wahai Muhammad maqaman mahmud, kedudukan yang terpuji. Kemudian Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki menjelaskan, setiap kata asa atau mudah-mudahan kalau itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya itu wajib terjadi atau pasti. Jadi kalau asa, ya, itu dalam bahasa Arab artinya mudah-mudahan, tapi kalau seandainya itu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu artinya menjadi pasti. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan pasti akan memberikanmu maqam mahmud, ya, maqam yang terpuji. Wattafaqal mufassirun ala anna kalimata asa minallahi wajib, dan sepakat para pakar tafsir bahwasanya kalimat atau kata asa kalau seandainya itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya adalah wajib atau pasti terjadi. Wa qad ikhtalafa fi tafsiril maqamul mahmud ala aqwal, ya. Adapun maqamul mahmud itu apa? Ulama berbeda pendapat tentang arti daripada maqamul mahmud. Yang pertama, warajahul Fakhrur Razi wa ajma' alaihi al-mufassirun kama qala al-Wahidi annahu maqamus syafa'ah, ya. Yang pertama, dan itu telah dikuatkan oleh Imam Fakhrur Razi dan para ahli tafsir juga bersepakat, ya, seperti yang dikatakan Al-Wahidi, bahwasanya yang dimaksud dengan maqamul mahmud adalah asy-syafa'ah, bahwasanya Rasulullah SAW dikasih khususnya oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat kepada siapapun. Wa waradatil akhbar as-sahihah fi taqriri hadzal ma'na kama fil Bukhari wa min hadits Ibnu Umar qala su'ila Rasulullah SAW anil maqamil mahmud faqala huwa syafa'ah, ya. Wa fi aidan annahu qala Rasulullah SAW inna an-nasa yasiruna yawmal qiyamah hatta jutha ay jama'at kullu ummatin tattabi'u nabiyaha yaquluna ya fulan ishfa' lana hatta tantahi syafa'a ilayya fadzalikal maqamul mahmud, ya. Adapun yang pertama adalah syafaat sebagaimana itu tertera di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang maqamul mahmud, maka beliau SAW menjawab itu adalah asy-syafa'ah, ya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW
daripada riwayat Ibnu Umar bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nanti di hari kiamat orang-orang itu berkumpul berkelompok-kelompok, setiap umat itu mengikuti nabinya. Ya, seperti kisah yang sudah kita dengar, nanti umatnya Nabi Allah Adam kembali ke Nabi Allah Adam, umatnya Nabi Allah Nuh kembali kepada Nabi Allah Nuh. Setiap umat itu kembali kepada nabinya, mereka meminta syafaat daripada nabinya. Mereka tidak mampu, para nabi itu tidak mampu memberikan syafaat karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap umat itu berkumpul sampai terakhir kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau mengatakan, ana laha, aku yang akan memberikan syafaat. Maka itu yang dimaksud dengan maqamul mahmud, ya, maqam yang terpuji. Wa mimma yu'ayyidu hadzal du'a al-masyhur wab'athu maqaman mahmudan yaghbituhu fil awwaluna wal akhirun. Ya, termasuk yang sering kita baca di dalam setelah azan, ya, wab'athu maqaman mahmud, ya, yang mana maqam mahmud ini setiap para nabi, para aulia ussalihin, ya, dari awal sampai akhir betul-betul ingin mendapatkan maqam mahmud, ya, tetapi hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat pertama tentang maqamul mahmud. Adapun pendapat yang kedua, al-qaulu tsani qala Hudzaifah, yajma'ullahu an-nasa fi sa'idin wahidin fala takallama nafsun fa awwalu mad'uwin Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu labbaik wa sa'daik. Ya, pendapat yang kedua adalah nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir di satu tanah lapang, ya, yang besar. Sa'id ini dataran tinggi, ya. Maka tidak ada satupun yang berani berbicara. Dan pertama kali yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau menjawab labbaik wa sa'daik. Ya, labbaik itu ucapan yang artinya ya, apapun yang kamu perintah maka aku akan turuti. Ya, itu arti kata daripada labbaik. Wa sa'daik, ya, wal khair fi yadik. Kemudian beliau SAW menambahkan, segala kebaikan ada di tanganmu ya Allah. Wa syarr laisa ilaik, sedangkan keburukan tidak dinisbahkan kepadamu ya Allah. Tabarakta wa ta'alait, engkau maha tabarakta, sungguh suci dan sungguh tinggi engkau ya Allah. Subhanaka rabbal bait, maha suci engkau wahai pemilik al-Ka'bah. Qala fa hadha huwal murad min qauli asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, rawahu Tabrani. Ya, pendapat dua yang mengatakan bahwasanya ini adalah maqamul mahmud. Ketika setiap orang tidak berani bicara, maka yang pertama dipanggil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rawahu Tabrani, riwayat Tabrani. Qala Ibnu Mundah, haditsun mujma'un ala sihhatih. Ya. Para ahli hadis bersepakat bahwasanya hadis ini hadis sahih dan sanadnya itu diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah, ya, orang-orang yang terpercaya. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, maqamul mahmud maqam tuhmadu akibatu. Pendapat yang ketiga, maqamul mahmud adalah maqam yang terpuji akibatnya atau akhirnya itu pasti terpuji. Fa in qulta idzan qulna bil masyhur anna al murad bis syafa'al mahmud asy-syafa'ah fi maqamil mahmud asy-syafa'ah fa ayyu syafa'atin hi? Fal jawab anna syafa'ah allati waradat fil ahadits fil maqamil mahmud naw'an. Ya. Kalau seandainya kita sudah bersepakat bahwasanya pendapat yang masyhur maqamul mahmud itu adalah syafa'ah, maka syafaat yang bagaimana? Ya. Maka Imam Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki menjelaskan bahwasanya syafaat yang tertera di dalam hadis itu ada dua macam. Yang pertama al-amah fi faslil qada. Ya,
والثاني في الشفاعة في إخراج المذنبين من النار لكن الذي يتجه رد هذه الأقوال كلها في الشفاعة العامة فإن إعطاء لواء الحمد وثناءه على ربه وكلامه بين يديه في صفات المقام المحمود الذي يشرع فيه ليقضي بين الخلق. Ya. Yang pertama adalah umum, syafaat umum Nabi Muhammad SAW ya, memberikan keputusan kepada setiap makhluk ya. Ketika Nabi Muhammad SAW meminta syafaat kepada setiap daripada makhluk ya, ketika Nabi Muhammad SAW nanti sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu dikasih khususnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan orang-orang yang berdosa ya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang kedua itu termasuk daripada jenis yang pertama. Artinya Nabi Muhammad SAW itu dikasih syafaat umum. Salah satu daripada syafaat umum yaitu Nabi Muhammad SAW bisa mengeluarkan orang-orang daripada neraka ya. Waqad jaa al-hadits alladhi balagha majmu'ah tawatur bi sihhati syafa'ah fil akhirah li mudhnibil mu'minin ya. Dan telah datang hadis yang hadis tawatur ya. Hadis tawatur itu apa? Hadis yang meriwayatkan itu banyak sekali, sekiranya tidak mungkin berbohong ya. Itu hadis tawatur ya. Kalau 10 mungkin bersepakat satu sama yang lain untuk berbohong. 20, 30, 100, 1000 ya tidak mungkin orang itu bersepakat untuk berbohong dengan 1000 orang. Ya, tentunya pasti ada yang membocorkan. Ya, ini hadisnya sampai tawatur, artinya syafaat Nabi Muhammad SAW itu diberikan atau Nabi Muhammad SAW bisa mengeluarkan orang-orang daripada api neraka. Fa'an Ummi Hubaibah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araita ma turki ummati min ba'di wa safaqa ba'dhum dima'a ba'din fa'ahzanani wa sabaqa lahu min Allah ma sabaqa lil umam fa as'atullah an yu'tini fihim syafa'atan fi yaumil qiyamah fa fa'al ya. Diriwayatkan daripada Ummu Hubaibah ya. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda mengatakan kepadaku, wahai Ummu Habibah ya, apa yang akan terjadi sepeninggalku nanti ya. Dan aku mendapati bahwasanya nanti umatku ini saling membunuh satu sama yang lain ya. Maka itu membuatku sedih, kata Nabi Muhammad SAW ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keputusan sebagaimana daripada umat-umat terdahulu. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaatku kepada mereka nanti di hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Ya, artinya di sini fitnah akan terjadi. Fitnah itu akan berlaku dan Nabi Muhammad SAW tidak meminta dirubah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Nabi Muhammad SAW memintakan syafaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana rahmat Nabi Muhammad SAW kepada umat-umat ini nanti yang terkena fitnah ya. Dimintakan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan daripada hadis Abi Hurairah bahwasanya ya, likullin nabiyyin dakwah mustajabah yad'u biha ya. Setiap nabi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala satu doa yang mustajabah, yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yad'u biha, yang bebas kapan didoakan, kapan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uridu an ukhbi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak menggunakan satu doa ini ya, doa yang mujarab ini. Aku tidak akan menggunakan ini. Aku akhirkan, aku memintanya nanti di hari kiamat supaya aku bisa memberikan syafaat kepada umatku di akhirat kelak ya. Jadi doanya Nabi Muhammad SAW ini diakhirkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, tidak dimintakan di dunia sebagaimana umat-umat ya, terdahulu terkadang doa para nabinya itu ya sudah diucapkan, akan tapi Nabi Muhammad SAW diakhirkan sampai hari kiamat
ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fi riwayatin Anas faja'altu da'wati syafa'atan li ummati, ya. Maka kata Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Anas, aku jadikan doaku ini sebagai bentuk untuk syafaat kepada umatku. Jadi Nabi Muhammad SAW doanya apa? Memohonkan syafaat untuk umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadza min mazidi syafaati sallallahu alaihi wasallam wa alaina, dan ini menunjukkan rasa kasih sayang Rasulullah SAW yang berlebih kepada kita, ya. Wa husnu tasarrufi haitsu ja'ala da'watul mujabah fi ahammi awqat, dan ini termasuk sikap yang baik daripada Rasulullah SAW sehingga beliau ini mengakhirkan doanya dan beliau berdoa di waktu-waktu yang sangat penting, ya. Maka kita ini betul-betul bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Di saat hajat kita ini betul-betul sangat amat butuh dengan doa, maka Nabi Muhammad SAW mengeluarkan doa pamungkasnya, yaitu memohonkan syafaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jazallahu anna ahsanal jaza, dan kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas Nabi Muhammad SAW balasan sebagai rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang beberapa macam bentuk syafaat yang insyaallah dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.